Untuk di tahun 2026 ini apa Ya, saja sih Pak untuk 3 prioritas terbesar dari Ditjen SDA sendiri? ya. Tadi kembali lagi untuk bendungan kami masih harus melanjutkan 15 bendungan karena bendungan ini nggak bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Jadi sampai dengan 2029 kami akan menuntaskan 15 bendungan itu. Kemudian untuk irigasi kami sedang merencanakan untuk membangun kurang lebih sekitar 15.000 hektar jaringan irigasi baru dan juga merehab kurang lebih sekitar 197.000 hektar untuk irigasi kewenangan pusat. Kemudian tadi kami juga sampaikan ada Inpres ya, kami mendapat penugasan khusus dari Pak Presiden, ada Inpres 2 2025, kami menangani irigasi-irigasi kewenangan daerah, jadi kami akan masuk di sana berdasarkan usulan-usulan pemerintah daerah, irigasi mana saja yang di bawah 3.000 hektar yang perlu ditangani akan segera kami tangani. Target kami sih kalau tahun ini kami tercapai 600.000 ya mungkin tahun depan bisa sampai 800 atau mungkin 1 juta hektar untuk irigasi kewenangan daerah. Bergantung tadi kembali lagi ketersediaan anggaran. Kemudian juga ketahanan pangan ada Inpres baru, Inpres 14 2025 juga mendukung ketahanan pangan dari program Kementerian Pertanian. Jadi teman-teman di pertanian sudah melakukan beberapa cetak sawah di beberapa provinsi, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Papua Selatan. Ini juga kami masuk untuk memberi dukungan infrastruktur airnya, baik itu sumber air, irigasi maupun pengendalian banjirnya. Dan ini sedang kami diskusikan dengan Kementerian Pertanian untuk pola penanganannya seperti apa. Itu berarti masuk salah satu prioritas untuk target swasembada pangan juga ya? Iya. Oke, tapi kalau misalnya terkait dengan kebijakan Pak, ini dibanding 2025 ada yang bergeser atau berganti nggak sih Pak? Kayaknya masih sama sih, jadi masih sama. Ya? Jadi kami masih melanjutkan apa yang sudah dilaksanakan di 2025. Karena Inpresnya juga masih baru kan, baru turun di pertengahan tahun kemarin. Oke. Nah kalau untuk strateginya sendiri gimana Pak? Ini kan udah ada prioritasnya, sudah ada targetnya. Nah ini strategi dari Ditjen SDA untuk memastikan mungkin dari ketersediaan air irigasinya ini yang stabil, lalu juga untuk pangannya ini bisa tersalurkan dengan baik. Ini seperti apa? Ya, untuk kegiatan pembangunan rehabilitasi tadi, target kami bisa melakukan proses konstruksinya sejak awal tahun. Jadi kami mengenal namanya proses lelang dini. Jadi kami proses persiapan, proses pengadaan barang jasa itu di akhir 2025. Harapannya nanti di awal tahun kami sudah bisa mulai bekerja lagi untuk pembangunan maupun rehabilitasi daerah irigasi tadi. Termasuk tadi programming untuk irigasi daerah, kami sudah melakukan sosialisasi ke pemerintah daerah untuk bisa melakukan usulan-usulan ini di bulan-bulan ini. Jadi nanti di awal tahun kami juga sudah bisa mulai kerja. Nah biasanya nanti di akhir tahun itu curah hujan tinggi, kemudian banyak masalah yang akan sangat menyulitkan ketika proses konstruksi itu belum selesai. Oke, tapi kalau misalnya pelayanan irigasi sendiri itu kira-kira akan difokuskan untuk daerah-daerah penghasil padi utama nggak sih Pak? Yeah. Biasanya kan ada daerah-daerah nih Pak, mungkin dari Karawang gitu seperti betul. itu. Ini akan diprioritaskan nggak? Ya kami ada sampai sekarang irigasi besar kami sebagian besar didominasi di Pulau Jawa ya, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Ada irigasi Jatiluhur, irigasi Rentang, dan semua itu irigasinya kelas A ya, jadi produktivitasnya sangat tinggi sekali dan negara Indonesia masih bertumbuh pada produktivitas beras di lokasi-lokasi tersebut. Pak, kalau untuk terkait bendungan sebenarnya akan ada pembangunan bendungan baru nggak sih Pak? Pembangunan bendungan baru ya, jadi sampai saat ini kami masih fokus di penyelesaian 15 bendungan baru itu. Walaupun memang ada beberapa rencana bendungan baru ya, cuman hingga saat ini penugasan kami untuk di penyelesaian yang 15 yang belum selesai tadi. Jadi 15 selesai tadi kami bisa targetkan di 2029 untuk bisa dimanfaatkan terlebih dahulu. Tapi percepatannya dilakukan Pak? Iya. Untuk yang existing ini? Ya tentunya kita melakukan percepatan di lapangan, pengadaan tanah, dan tentunya yang kunci paling utama adalah penganggaran ya. Karena bendungan ini nilainya besar sekali. Ketika ada semacam seperti kemarin efisiensi, jadi kita melakukan extend pelaksanaan. Jadi yang awalnya diselesaikan di 3 tahun anggaran, karena keterbatasan anggaran akhirnya kami perpanjang di sampai 4 atau 5 tahun anggaran baru selesai seperti itu. Oke, mungkin akan ada mungkin setelah 2029 Pak? Ada beberapa lokasi bendungan baru yang... itu di mana aja Pak?
kalau nggak salah di Sulawesi Selatan ada, di Jawa Tengah juga ada beberapa sih kalau nggak salah, 5 atau 6 bendungan baru. Itu setelah mungkin proyek yang 15 tadi selesai ya Pak ya? Oke, oke. Dan mungkin Pak, terkait dengan infrastruktur fisik ya Pak ya, ini bagaimana akhirnya Ditjen SDA memperkuat sistem manajemen air berbasis teknologi? Misalnya smart irrigation, early warning sistem banjir kekeringan, atau digitalisasi jaringan irigasi sendiri saat ini seperti apa Pak? Kalau di irigasi kami mengenal modernisasi irigasi ya. Modernisasi irigasi itu dimulai dari kita melakukan penyempurnaan di sisi penyediaan sumber air, kemudian infrastruktur, kita melakukan modernisasi di sana, kemudian kelembagaan, sumber daya manusia, dan tentunya juga manajemen tata airnya, operasi dan pemeliharaannya. Jadi wujudnya antara lain otomatisasi tadi yang dibilang smart irrigation system, early warning system. Kami memasang banyak sensor pos duga air, sensor curah hujan, kemudian pintu kita beberapa tempat kita siapkan untuk otomatisasi yang biasanya dibuka sama tenaga manusia, kita siapkan mekanisasi dengan secara otomatis. Kemudian juga saluran kita istilahnya di kami namanya lining ya, kita lining, kita beton supaya kehilangan airnya menjadi berkurang. Seperti itu. Tapi udah berapa banyak jaringan Pak? Jaringan irigasi yang sudah terpasang sensor itu Pak kira-kira? Ada beberapa tempat ya, di Rentang, ada 3 lokasi, terutama yang Rentang itu kami sudah mulai melakukan dari 2020 sampai 2026 ini kami sudah melakukan modernisasi di sana. Oke, tapi kalau misalnya tantangannya sendiri bagaimana Pak untuk adopsi teknologi ini kan terutama di daerah-daerah kan ini mungkin agak sulit ya, dari biaya, SDM maupun infrastrukturnya, ini bagaimana Pak akhirnya? Jadi kalau sistem sensor tadi kan kami biasanya memasang di saluran, di sungai, kemudian pos curah hujan kami masang di daerah aliran sungai yang biasanya itu areal-areal yang rural area dari daerah yang jarang dijangkau manusia. Biasanya itu permasalahan terkait dengan sinyal, kemudian listrik, kemudian juga kadang sering hilang atau rusak seperti itu. Jadi sensor-sensor ini durabilitasnya juga beberapa masih kurang bagus. Jadi memang masih perlu peningkatan dalam hal untuk otomatisasi ini. Oke, Pak. Pak Radi, ini kita ke pertanyaan sebelumnya sebenarnya. Saya mau follow up lagi, Pak. Ini terkait dengan penanggulangan pasca bencana, Pak, yang terjadi saat ini seperti itu ya, yang tadi di Sumatera Utara, Sumatera Barat maupun Aceh. Ini dari Ditjen SDA sendiri saat ini bagaimana, Pak? Sudah melakukan apa saja? Kami di Kementerian PU ada 3 direktorat jenderal yang saat ini sudah turun ke lapangan, dari kami dari sumber daya air terkait dengan keairannya, kemudian teman-teman dari Bina Marga terkait dengan jalan, dan teman-teman Cipta Karya terkait dengan penyediaan air bersihnya. Jadi kami semua turun di lapangan. Saat ini kami fokus masih di pemulihan, jadi penanganan longsor, kemudian clogging di sungai yang ada bottleneck yang kami buka kembali, kemudian juga pelayanan terhadap korban bencana. Nah, ke depannya saat ini kami juga melakukan identifikasi kebutuhan-kebutuhannya. Berapa sih kira-kira kebutuhan perbaikan. Jadi di tempat kami ada istilahnya rehab, rehabilitasi dan rekonstruksi seperti yang di tempat-tempat bencana lainnya ya. Kita kenal dulu Palu, ada Jogja, ada beberapa lain. Besar ya. Biasanya nanti kami akan membentuk tim satgas untuk bisa melakukan pemulihan pasca bencananya. Itu yang seringkali kami lakukan setelah pasca bencana. Berarti memang